Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saudara-saudaraku anggota Jemaat Riverside yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Ini adalah malam yang keempat dari berdoa 100 hari dengan masih di minggu yang pertama dengan judul Damai di tengah badai pandemik coronavirus. Baik, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita teruskan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, puji syukur terima kasih karena pimpinanmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu yang menjadi bagian semua kami di sepanjang hari ini di tengah suasana di mana masih mencekam dengan begitu banyak orang yang meninggal dan kasus yang terjadi dari coronavirus ini. Menyertai pelajaran pada malam hari ini, menyertai doa yang akan dilayangkan bersama-sama nanti. Terima kasih kami berdoa di nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam yang keempat kita memfokuskan doa kita dan diambil dari Mazmur pasal 91. Ya. Mazmur pasal 91 ini kalau saudara baca Alkitab, ini Mazmur yang ditulis oleh Musa. Musa begitu banyak pengalaman pimpinan Tuhan pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan Musa merasakan bagaimana Tuhan melindungi, menjaga, memelihara, memagari orang-orang Israel dari segala macam kehebatan dan peperangan dan banyak sekali kejadian yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Itu sebabnya saya katakan tadi Mazmur pasal 91 ayat, kalau di dalam acara kita ditulis ayat 6 dan 7. Tapi kalau saudara baca Mazmur 91 di dalam buku Alkitab Bahasa Indonesia mulai ayat 5. Ya. Mulai ayat 5. Jadi Mazmur pasal 91 ini dia mengatakan bagaimana keadaan kita dalam lindungan Tuhan. Tuhan itu maha baik, maha pelindung, luar biasa. Dia melindungi. Dan saya percaya kiranya pengalaman dari kehidupan kita sekarang ini di dalam menghadapi badai pandemik yang sangat menakutkan ini, kita pun harus datang meminta perlindungan Tuhan dan harus merasa aman karena Tuhan melindungi kita. Kalau kita membaca dari kertas acara kita, Mazmur 91 ayat 66 dan 7 bahasa Inggrisnya mengatakan, "You shall not be afraid of terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you." Itu bahasa Inggrisnya Mazmur 91 ayat 6 dan 7. Tapi kalau kita buka Alkitab kita, Alkitab Bahasa Indonesia, itu dimulai dari ayat 5. Mazmur 91 ayat 5. Ayat 5 mengatakan, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di tengah gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Kalau saya baca keseluruhan Mazmur pasal 91 ini, memang benar-benar
Allah melindungi umatnya. Ya. Walaupun di dalam begitu bahaya yang mengancam, begitu kesusahan yang menimpa, sebenarnya Allah ada di antara kita. Sebenarnya Allah ada di antara bangsa Israel, bangsa kesayangannya pada waktu itu. Kalau kita baca mulai ayat pertama, ayat 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan, ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara lihat itu? Jadi sebenarnya kita jangan khawatir. Pekabaran dari Mazmur 91 ini sebenarnya membawa damai bagi kita yang menghadapi pandemik pada saat sekarang ini. Jangan terlalu khawatir, karena di malam-malam yang lalu kita ini khawatir, anxiety. Saya sudah tekankan atau saya pernah mengatakan, ada teman kita yang satu gereja dengan kita. Dia menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Sekarang ini hidupnya penuh dengan anxiety. Saya katakan tadi, bedanya anxiety dan takut itu sebetulnya mirip. Beda-beda tipis. Tapi kalau takut, kita memang takut. Gentar. Tetapi kalau anxiety itu sudah takut, ada perasaan mau mati saja. Jadi saudara, dua-dua ini menandakan bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Berdoa banyak, bergumul dengan Tuhan, sebagaimana apa dikatakan Mark Finley, wrestling with God. Banyak orang kurang suka atau barangkali tidak mengerti bagaimana bergumul dengan Tuhan. Tetapi saya percaya pribadi-pribadi masing-masing kita yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Itu ada waktu-waktu tertentu kita datang ke bilik kita, mengunci pintu. Di sana kita berkeluh kesah dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, agar Tuhan memberikan damai, agar Tuhan memberikan perlindungan. Ya, saya baca lagi yang bahasa Indonesianya. Mazmur 91 ayat 5, 6, dan 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini sekarang penyakit sampar ini tidak kelihatan dia. Tidak kelihatan oleh mata biasa, tiba-tiba sudah kena kita. Sudah dihinggapi, tiba-tiba sudah panas, sudah sesak napas, dan lain sebagainya. Terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. But it shall not come near to you. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik, Allah yang baik. Ya. Lebih banyak kita baca firman Tuhan, lebih sering kita bersungguh-sungguh mendalami Alkitab, terlebih di tengah suasana yang seperti sekarang ini, kita bisa merasa ada Tuhan dekat dengan kita. Ada damai. Percaya saudara. Percaya. Kita harus tingkatkan percaya kita. Iman kita harus tingkatkan. Itu sebabnya setelah membaca ayat ini, Nyonya White menulis di Testimonies volume 3 halaman 555. Apa dikatakan di situ? Dikatakan di situ, faith grows strong by coming into conflict with doubts and opposing influence. Justru di waktu sekarang ini, iman kita harus kelihatan.
Pernah saya mendengar khotbah dari salah satu pendeta dari Quiet Hour. Dia mengatakan sebagai berikut. Kalau saudara mau lihat iman saudara timbul, kelihatan, itu pada waktu penderitaan. Dan semua kita percaya itu. Waktu kita menderita, susah dan labanya, iman kita kuat. Karena apa? Karena kita berdoa terus. Karena kita berharap, bergantung pada Tuhan. Sehingga dengan iman yang kuat itu ada damai. Nah saudara-saudara, kalau ada damai, sebenarnya kita tenang. Jadi di situ iman yang bertumbuh kuat itu datang pada waktu terjadi konflik yang besar, di mana pengaruh itu bertentangan sehingga kita yang lihatnya itu keraguan-raguan. Dan kalau kita sudah ragu dan melihat pengaruh yang bertentangan ini, mau nggak mau kita lari kepada Tuhan. Dan pada waktu itu lari kepada Tuhan, di situ iman kita bertumbuh sangat kuat. Pengalaman menghadapi bencana-bencana besar, permasalahan-permasalahan besar, itu sebenarnya pengalaman itu memberi nilai yang besar atau yang value yang tinggi bagi kehidupan kerohanian kita. Dan pengalaman di dalam iman yang bertahan, itu dikatakan pengalaman itu lebih berharga daripada permata yang ada di dunia ini. Itu sebabnya ya saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan 5 permohonan doa. Ya, 5 permohonan doa. Yang pertama, pray that God would fulfill the promises of Psalm 91 and put a hedge around his children, protecting them from the coronavirus plague overtaking our world. Ya, kita harus berdoa supaya Tuhan memenuhi janjinya yang terdapat di dalam Mazmur 91. Jangan lupa, Mazmur 91 berisi janji siapa yang dekat dengan Tuhan akan mendapat perlindungan. Ya. Mazmur 91 supaya Tuhan memberi pagar di sekeliling anak-anaknya, membentengi mereka daripada coronavirus. Ya, coronavirus itulah ini yang sekarang sudah mendunia pada saat kita sekarang ini. Yang kedua, pray that this world crisis would be a turning point in church history and that people's eyes would be open to the nearness of Jesus soon coming. Jadi kita berdoa yang kedua ini supaya krisis yang terjadi sekarang ini boleh menjadi titik balik dalam sejarah gereja di mana banyak mata orang akan terbuka bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, pray for those living in cramped quarters in large cities, that they will find creative way to stay healthy and connected with others. Pray especially for the children who are stuck indoors. Saudara-saudara, waktu kejadian ini terjadi di kota New York. Kota New York itu padat dengan penduduk. Jadi kita harus berdoa kepada penduduk yang di New York tuh. Begitu padatnya, mereka tinggal di apartemen di kota yang besar itu. Sesak mereka di situ. Sehingga mereka itu katanya hidupnya gak sehat. Karena terlalu banyak orang. Dan tidak mempunyai connected satu sama lain itu kurang. Jadi kita harus berdoa untuk mereka. Terutama berdoa untuk anak-anak mereka yang stuck indoor. Begitu padatnya tinggal di daerah yang kota-kota besar itu. Sehingga anak-anak pun tidak bisa keluar dari rumah. Yang keempat, pray for wisdom for the many decisions facing our worldwide church leadership right now. Pray for divine wisdom for this challenging time. Jadi kita harus meminta doa untuk kita mendapatkan divine wisdom, ya, kebijaksanaan ilahi menghadapi tantangan yang ada sekarang ini, yang kita hadapi di dunia ini.
minta kebijaksanaan supaya kita bisa memutuskan yang terbaik, supaya pimpinan-pimpinan gereja bisa memutuskan yang terbaik. Salah satunya yang terbaik waktu sekarang ini ya diputuskan untuk tinggal di rumah, tidak bergereja. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah supaya kita jangan terjangkit dan untuk mencegah supaya penyakit ini tidak berjangkit begitu cepat. Yang kelima, pray for wisdom for our government and world leaders during these difficult times. Pray that there would be a genuine seeking after God among top leaders and government officials. Jadi kita harus berdoa, meminta supaya Tuhan memberikan divine wisdom, ya, akal budi bijaksana bagi pemerintahan kita, bagi pimpinan-pimpinan dunia di masa yang sulit ini, di masa yang sangat genting ini. Berdoa agar ada, dikatakan di sini, akan ada mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di antara pimpinan-pimpinan dunia dan pemerintahan. Nah, di sini sebelum kita berdoa, selanjutnya saya mau membagikan permintaan dari Femina Pitupulu. Kita berterima kasih kepada Femina Pitupulu yang ikut aktif di dalam mempersiapkan acara-acara ini bersama Doni, bersama Lindi Pusung, bersama saya lihat Pak Ketua Surung juga lagi sibuk untuk itu, Bapak Rudi Poyo, ya. Dan di sini Femi ini minta supaya kita mengadakan doa berantai. Doa berantai yang telah membentuk, ya, telah dibentuk dan disisipkan nama-nama hamba-hamba Tuhan di DKI Conference dan sekitarnya. Supaya mujizat kesembuhan dari Tuhan akan berlaku kepada mereka. Apa yang terjadi? Saudara lihat ini ada ya. 1, Pendeta Aha Marbun, Ketua DKI Conference, dirawat di Wisma Atlet. Pasti sudah kena ini. 2, Pendeta Jackie Paulus Runtu, Sekretaris Conference DKI, dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sudah kena terinfeksi juga. 3, Pendeta Jackson Panjaitan, Pendeta DKI Conference, dirawat di Rumah Sakit Permata. 4, Pendeta Effendi Sianturi, Pendeta DKI Conference, dirawat di Wisma Atlet. 5, Bapak Omer Simbolon, Direktur Departemen Pendidikan DKI Conference, mengisolasi di rumah sampai 14 hari. Perlu didoakan juga. 6, Bapak Budiman Sirgar, Wakil Bendahara DKI Conference, mengisolasi di rumah sampai 14 hari. Jadi waktu saya akan pimpin doa, kita harus sebutkan nama-nama ini. Ya, mungkin saya bisa sebut, tapi mungkin karena tutup mata saya tidak bisa sebut semua. Atau mungkin saya bisa baca. Ya, jadi minta supaya pengalaman atau perlindungan yang terdapat dalam Mazmur 91 ini menjadi bagian kita semua. Menjadi bagian di dunia ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia mengetahui ini terjadi. Tapi mungkin dengan kejadian ini, Tuhan mau agar kita lebih bergantung penuh kepadanya. Biasanya begitu. Kalau kita di waktu senang, kita kelihatannya kurang bergantung penuh kepada Tuhan. Di waktu senang, bukan kurang, banyak kali kita lupa. Nanti waktu susah. Itu sebabnya dikatakan, faith grows strong by coming into conflict. Ya, kalau konflik terjadi, kita langsung datang kepada Tuhan berdoa. Dan biasanya memang Tuhan dengar doa kita dan memberikan apa? Memberikan jawabannya. Jadi saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya. Dan doa ini mungkin saya akan baca juga nama-nama ini dan saudara juga berdoa di rumah ya. Saudara-saudara,
Saudara berdoa juga di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam yang keempat dari 100 hari berdoa ini, hamba-Mu bersama seluruh anggota-anggota jemaat Riverside yang kekasih, bahkan siapa saja yang sedang mengikuti siaran ini. Kami datang semua dengan hati yang hancur ya Tuhan, dengan hati yang rendah, mengakui keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan dan dosa ini. Kami datang kepadamu berlandaskan Mazmur pasal 91, yaitu untuk meminta perlindungan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa anak-anak-Mu ini. Kami benar-benar memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami berada dalam masa yang sangat sulit. Dan kami menyadari di masa yang sulit ini biasanya kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan biarlah kesungguh-sungguhan ini boleh menjadi bagian kami seumur hidup kami. Mau susah atau mau senang ya Tuhan. Tuhan ajar dan tanamkan ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah janji yang terdapat dalam Mazmur 91 ini boleh Tuhan tuangkan kepada masing-masing kami. Tuhan akan kirimkan pagar untuk melindungi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan bagi semua kami terhadap coronavirus ini yang sudah mendunia. Tuhan, kami merasa takut, merasa gentar, tetapi kami bergembira karena ada janji Tuhan mau memberikan damai bila kami datang dengan sungguh-sungguh untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang lagi krisis ini, biarlah terjadi titik balik di dalam sejarah gereja, di mana banyak orang menyadari akan kedekatan daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah Roh-Mu yang suci bergerak melalui kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dan biarlah kami bersama keluarga dan anak-anak kami menyadari bahwa kami Tuhan panggil dalam berbakti di gereja, supaya kami bisa bersaksi bagi banyak orang melalui krisis ini, bahwa orang-orang itu akan tahu apa yang kami kabarkan mengenai kedatangan Tuhan yang sudah itu menjadi kenyataan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, seperti kota New York yang begitu padat penduduknya. Mereka hidup berdesak-desakan di dalam apartemen dan rumah-rumah, sehingga mereka tidak bisa atau mungkin jarang mempunyai hidup yang sehat dan mempunyai koneksi satu sama lain. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka dan memberkati anak-anak mereka yang oleh karena mungkin suasana ini mereka tidak bisa keluar rumah, anak-anak juga tidak bisa keluar rumah, menyertai mereka ya Tuhan. Sebagai manusia, kami berpikir bagaimana ada larangan keluar rumah, tapi mereka hidup berdesak-desakan di dalam apartemen, di tempat tinggal mereka. Mohon kiranya Tuhan menyertai mereka, agar Tuhan memberi jalan keluar bagi mereka. Karena mereka juga adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh berdoa selalu untuk mereka. Kami berdoa juga Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan keputusan yang penuh bijaksana yang asal dari sorga kepada pimpinan-pimpinan dunia dan pimpinan gereja. Supaya kiranya dengan bijaksana dari sorga kami boleh menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan akal budi bijaksana yang dari sorga kepada pemerintahan dan pimpinan-pimpinan dunia. Dengan akal budi bijaksana ini juga kiranya biar pemerintahan dan pimpinan dunia pun menghargai bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa memberikan perlindungan bagi
umat manusia bila mana manusia datang kepadanya. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan yang sangat luar biasa pada zaman dahulu kala. Tuhan juga akan memberikan perlindungan kepada anak-anak-Mu. Bila mana Tuhan jaga dan pelihara orang-orang Israel dalam perjalanan untuk mencapai tanah Kanaan, kami percaya Tuhan akan memimpin semua kami, orang-orang Israel rohani, menuju Kanaan surgawi. Tuhan, kami berdoa, ada permohonan di sini kepada para pimpinan Conference DKI yang ada di Jakarta. Beberapa dari mereka telah dirawat di rumah sakit oleh karena menderita coronavirus ini. Bahkan ada juga yang mengisolasi di rumah supaya terhindar daripada coronavirus ini. Kami mendoakan nama-nama mereka ya Tuhan. Mereka adalah Pendeta Aha Marbun, Ketua DKI Conference. Pendeta Jackie Paulus Runtu, Sekretaris Konferensi DKI. Pendeta Jackson Panjaitan, Pendeta DKI Conference. Dan Pendeta Effendi Sianturi, Pendeta DKI di Conference Jakarta. Mereka semua ini dirawat di rumah sakit oleh karena masalah ini Tuhan. Dan juga berdoa bagi Bapak Umar Simbolon, Direktur Departemen Pendidikan DKI yang dirumahkan. Dan juga Bapak Budiman Siregar, Wakil Bendahara DKI, juga mengisolasi di rumah selama 14 hari. Bahkan masing-masing kami ya Tuhan, yang ada di California ini, bahkan yang ada di Amerika ini, kami pun dirumahkan. Tuhan mendoakan bagi kami semua, bahkan bagi para pengerja tadi, supaya diberikan ketenangan, kedamaian, percaya penuh, diberikan damai, supaya mereka boleh disembuhkan. Pada jam yang sama kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Deborah Pardede. Kami belum mendengar sampai di mana dia punya perawatan, tapi kami terus berdoa ya Tuhan. Menyerahkan dia ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ada satu nama lagi ya Tuhan, yang hamba-Mu baru dengar sudah terkena virus ini dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit Loma Linda, yaitu saudara Floyd Rebok. Hamba-Mu baru mendengar pagi hari ini Tuhan, dia sudah ada 2 hari di rumah sakit di Loma Linda. Kiranya juga Tuhan menyertai dia, menyertai keluarganya. Ini pun terjadi karena kekurangan hati-hatian dari tempat pekerjaan dan dimanapun mereka berada. Oleh karena kekurang hatian dan kurang teliti, mungkin juga kurang bersih ya Tuhan tolong. Sehingga terkena atau terjangkit wabah virus corona ini. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi semua yang ada di Jemaat Riverside. Jemaat yang kami kasihi, jemaat di mana kami berada ya Tuhan. Tuhan melindungi dari pendeta, tua-tua sidang, semua anggota Tuhan. Berikan kepada kami damai yang asal dari surga, berikan ketenangan, berikan percaya penuh kepada kami semua. Supaya bila mana waktu yang sudah diperpanjang sampai 30 April ini masih dilangsungkan, kami tetap percaya. Dan sebagaimana pekabaran tadi daripada hari yang keempat, justru di tengah-tengah suasana yang sangat tidak menyenangkan ini, Tuhan mengangkat iman kami. Kami boleh mengangkat iman kami tinggi dengan bantuan Tuhan, sehingga kami boleh menang secara rohani. Dan bila mana kerohanian kami tinggi, kehidupan kami lebih tenang karena kami percaya ada damai Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami pada malam yang keempat. Menyertai semua kami. Menyertai jemaat Riverside, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang kami ikuti. Banyak sekali di antara jemaat-jemaat ini yang mengadakan live stream sebagaimana yang kami adakan. Biarlah
Iman kami semua diangkat di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan ini, dan ada damai di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih saudara, amin. Sampai ketemu besok malam. Thank you.